Ya. Bab 3 itu kita merancang pembuatan bab 3. Nah, ini yang kita lakukan pada bab 3. Nah, kalau pada bab 1 itu bunyinya adalah pendahuluan, bab 2 itulah kajian teori, maka bab 3 itulah metodologi penelitian untuk penelitian kuantitatif. Ya, jadi untuk penelitian kuantitatif namanya metodologi penelitian. Masih ingat kira-kira beda antara metode penelitian dengan metodologi penelitian? Materi awal itu ya. Ya. Kalau metodologi penelitian itu ilmu yang membahas bagaimana cara kita meneliti. Ya, supaya penelitian itu valid, supaya penelitian itu rasional, ya, eligible, ya. Tetapi kalau metode penelitian itu adalah cara kita memperoleh data, cara kita melakukan penelitiannya. Ya, bedanya di situ. Nah, dalam metode penelitian itu, bagian pertama yang akan kita bahas adalah apa itu definisi operasional. Ya, definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun penelitian. Ya, oke, jadi batasan pengertian yang ingin kita jadikan definisi untuk penelitian kita. Definisi operasional variabel X maupun Y dapat diambil dari kesimpulan atau sintesa yang ada pada bab 2 dan indikator masing-masing yang ditetapkan pada bab 2. Adanya di bab 2 sebenarnya. Tetapi kita kan belum melakukan kajian bab 2. Kita baru membuat proposal saja kan gitu. Nah, definisi operasional ini bisa diambil dari kerangka pemikiran. Kemarin kita sudah bahas kerangka pemikiran ya. Sudah kan ya? Nah, bagaimana misalnya gini, kita membahas tentang guru. Apa sih itu guru? Nah, kita coba searching di internet, lalu ambil K-nya, kata kuncinya. Guru itu apa? Pengajar. Guru itu apa? Pendidik. Guru itu apa? Misalnya, mediator. Guru itu apa? Suri toladan. Gitu kan? Banyak K-nya kita dapat, lalu dari K itu kita susun kalimat. Guru adalah seorang tenaga pengajar sekaligus pendidik yang harus mampu memberikan keteladanan kepada peserta didiknya. Nah, itu namanya kerangka pemikiran. Dan itu bisa kita tarik untuk menjadi definisi operasional. Ya. Jadi kerangka pemikiran dan definisi operasional di bab 3 ini bisa saja nanti kita sempurnakan manakala kita sudah mengkaji bab 2. Karena kita sudah semakin banyak baca referensi gitu Pak Naga. Sehingga pemahaman kita tentang guru itu semakin luas. Oh, guru itu juga evaluator kan gitu. Oh, guru itu juga mediator, oh, guru itu juga fasilitator. Nah, berarti akan semakin luas lah nanti definisi operasional dan kerangka pemikiran yang kita ajukan. Tapi untuk sementara, ya, definisi operasional itu boleh diambil dari kerangka pemikiran. Karena untuk diajukan ke saya nanti dalam dalam ujian akhir semester adalah ada cover, ada outline, ada bab 1, ada bab 3. Nah, gitu. Ya, itu yang harus dimasukkan ke saya nanti untuk yang penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif hanya bab 1. Ya, jadi nanti ada cover, ada outline, ada bab 1, ada bab 3. Jilid pakai lakban sederhana. Pada saat ujian datang ke kampus, isi absensi, serahkan proposal, langsung pulang. Karena tidak ada soal. Jadi yang akan dilihat dalam UASnya adalah proposalnya itu. Nah, jadi kita membuat definisi operasional kedua-dua variabel. Ya. Jadi kalau variabelnya kita sudah tentukan ya, tinggal kita cari definisi operasionalnya atau kita copy dari kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini sudah selesai, Salman? Saya belum, Ustaz. Ya. Nah, kok bisa belum? Udah lewat waktunya ini, udah seminggu loh. Panaga gimana?
Saya justru butuh ulasan sedikit kayaknya Ustaz. Kemarin sempat telat kan saya masuknya karena bermasalah Ustaz laptop. Oh, yang mana mau saya ulas nih? Untuk membuat kerangka itunya itu, untuk Oke, kerangka kerangka pemikirannya itu pemikiran Ustaz. ya. Oke, kita coba ya. Baik, sebentar. Saya coba di sini, bisa nggak ya? Sebentar. Nah, oke, tampil Pak ya. Sekarang kita coba ya, kita latihan ya. Kita buat tentang guru. Oke. Nah, sekarang kita cari K-nya dulu. Apa yang Pak Penaga pahami tentang guru? Seorang pendidik Ustaz. Pendidik. Oke. Apalagi kira-kira Salman? Pembimbing, Ustaz. Oke, bentar. Pembimbing. Ada lagi? Barangkali Aini? Apa guru itu? Atau Siska, atau siapapun ya, silakan. Siapa saja, boleh. Apa itu guru? Pendidik, pembimbing, pengajar ya? Ya. Oke, ada lagi? Ya Ustaz. Nah. Motivator ya? Ya, Ustaz. Oke. Sudah ya? Kita dapatkan K-nya ada 4 ya, Pak Naga ya. Sekarang kita satukan jadi kalimat, Pak Naga. Guru adalah seorang yang bertugas Untuk mendidik, serta mengajar, dan membimbing, serta didik. memotivasi Serta didik. peserta didiknya agar meraih kemandirian. Selesai kan, Pak Naga? Finish. Jadi yang penting K-nya dapat dulu, Pak Naga. K-nya ini bisa kita cari di internet. Jadi kalau misalnya Pak Naga masukkan di sini, kalau masukin di internet begini kan, pengertian guru menurut para ahli. Nah, bisa diambil. Nanti kita ambil K-nya, Pak Naga. Dan jangan dari satu sumber. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 orang. Nanti K-nya kita ambil, K-nya itu yang kita satukan, Pak Naga. Dengan kalimat kita sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan kerangka pemikiran. Sekarang kita coba satu lagi. Apa itu media, Pak Naga? Media Penyampai pesan. pembelajaran. Sarana ya. Nah, apa kira-kira? Pengirim pesan ya. Sarana yang digunakan untuk Mengirim pesan. Pengirim pesan. Apa lagi? Mempermudah. sarana yang Antara. Apa? Antara. Untuk Perantara. Oke, apa lagi? Memudahkan apa ya? informasi. Mudahkan. Oke. Apa lagi? sarana Ustaz ya. Sarana. Oke. Alat bantu. Alat Sama aja. bantu. Oke. Sekarang coba Pak Naga yang rangkai Pak Naga. Apa itu media pembelajaran Pak Naga? Media pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran. K-nya jangan dilepas loh Pak Naga. K-nya dibawa loh. Hah? Yang ini K-nya ini dibawa loh yang ini. Kan di atas tadi kan saya bawa semua tuh.
Nah, coba dirangkaikan. Oh, jadi dirangkai itu aja Ustaz ya? Iya. Kan kayaknya kita sudah dapat, kata kuncinya kita sudah dapat. Jadi media pembelajaran adalah Hmm. sarana, Hmm. alat bantu, ada perantara. Jangan cuma gabung kalimat, Panaga, dirangkai kalimat, Panaga. Ya. Nah, Media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu untuk mengirim pesan pembelajaran. alat bantu atau sarana untuk mengirim Untuk pesan, terus untuk memudahkan mengirim pesan pendidikan pesan pendidikan atau kepada peserta didik kepada peserta didik secara efektif dan efisien gitu Ustaz. Mudah. Perantara. Oke, ada yang mau memperbaiki? Media pembelajaran Hmm. adalah alat bantu atau sarana untuk memudahkan Oke. alat bantu ya untuk memudahkan untuk memudahkan peserta didik untuk memudahkan pendidik untuk memudahkan pendidik mengirim pesan pembelajaran gitu ya, materi kali ya, mengirim pesan materi yang diajarkan serta menjadi perantara menjadi perantara komunikasi antara pendidik serta dengan peserta didik. Udah? Iya. Ada lagi yang mau nyoba? Coba kalau kita bikin begini gimana kira-kira? Media itu adalah alat bantu yang menjadi sarana bagi pendidik dalam mengirimkan pesan materi pelajaran dengan cara yang mudah untuk dapat diterima peserta Titik. Jadi kita harus memang benar-benar berlatih berkalimat, merangkai itu harus dilatih. Nah, kira-kira seperti inilah kerangka pemikiran itu, Pak Nadia. Ya, lalu di kerangka pemikiran ini kan sudah ada guru ya dan media pembelajaran ya. Sekarang coba kaitkan keduanya ini secara teori. Membantu proses keduanya ya. Melalui media pembelajaran, diharapkan seorang guru akan dapat mengembangkan kompetensinya ya, untuk mengantarkan Peserta didiknya menguasai materi pelajaran dengan baik dan meraih prestasi yang optimal. Jadi kita mencoba mengkaitkannya secara teori dulu. Gimana Pak Naga? Paham Pak Naga?
Maaf Ustadz, ini yang Ya. mengaitkan dari kedua media dengan guru itu maksudnya ke bagian apa tuh Ustadz? Hmm? Tadi kan yang atas tuh kerangka pemikiran. Nah Ini yang di kalau atas yang kan guru. heeh, Hmm. itu kalau yang bawah ini yang tadi antum kombinasikan gitu yang melalui media pembelajaran diharapkan Iya. seorang guru. Itu Ini kan kita mencoba menunjukkan keterkaitan antara media pembelajaran dengan kompetensi guru. Jadi bahwa misalnya nanti judulnya begini, pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, kira-kira judulnya gitu. Berarti media dengan guru. Paham maksudnya? Jadi kita sebagai peneliti harus bisa menunjukkan keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y. Meskipun secara teori. Kenapa secara teori? Karena kita belum teliti, jadi belum bisa secara faktual datanya. Baru hanya bisa secara teori. Gimana? Paham nggak? Siska, paham Siska? Nah, Masih agak bingung Ustadz. yang dibingungkan yang mana coba? Jadi begini loh, Saya misalnya masih bingung buat ini yang ngulas materinya Ustadz. mengulasnya jadi kalimat. Ya, Iya. ini kalau ini memang harus latihan. Iya betul. Jadi caranya gini loh Siska. Nanti Siska baca, misalnya Siska variabel X-nya apa? Loh, kok masih mikir belum jadi? Tentang penelitiannya ya Iya, Ustadz. variabel X-nya apa? Tentang permasalahan di sekolah yang maksudnya tentang hafalan gitu Ustadz. Tapi Iya, enggak, masuknya solusinya apa? dengan X-nya apa? X-nya. permasalahannya belum ketemu Ustadz. Waduh, Belum udah ngerjain. mau bab 3 loh. Kok bisa belum terangkat? Sebentar, kemarin lupa. Kalau Salman apa X-nya Salman? tokoh pembinaan tokoh agama Ustadz. Hah? Pembinaan tokoh agama. Apa judulnya apa jadinya? Eh, eh, apa namanya pengaruh pembinaan tokoh agama terhadap spiritual mualaf Ustadz. Pengaruh ketokohan, Kemarin aku Pembinaan pengaruh pembinaan tokoh agama. Waduh, enggak karena variabelnya itu. Iya saat ini lagi masih Kalau dirangkai yang sebenarnya yang mau Salman angkat itu masalah apa sih? kayak terkait ini saat pembinaan yang dilakukan oleh ustadz gitu atau tokoh agama terkait para mualaf yang baru-baru itu. Nah, permasalahannya itu terkait banyak yang belum diberikan perhatian yang baik gitu. Sehingga dalam segi spiritualnya itu banyak yang belum maksimal, bahkan ada yang kembali lagi ke ajaran sebelumnya gitu. Jadi seharusnya kan pengaruh pola pembinaan keagamaan terhadap terhadap keberhasilan kalau mualaf itu apa mau diangkat dia? Karena nanti kajiannya agak berat itu. Karena mualafnya ini kan kajian teorinya nanti nggak ketemu gitu loh. meningkatkan kecerdasan. Ya. Kalau sebelumnya sih ada saat yang tentang masih kepemimpinan. Cuman kan sama yang antum itu, sama yang contohnya ternyata Pak Firdaus dengan itu ya, dengan materi yang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah. Saya juga awal mula terkait itu, sudah sampai bagian yang kemarin. Ya, nggak ada masalah, kalaupun sama kan nggak ada masalah. Berarti nanti Kenapa saya harus menghindar dari itu? Kan nggak ada masalah. Iya, biasa. Boleh-boleh saja, kan nanti penelitiannya kan akan beda. Iya. Malah udah sampai manfaatnya tuh. Ketimbang begini, kalau bicara tentang mualaf, nanti kajian teorinya agak berat ya gitu. Ya, agak berat kajian teorinya yang kita cari.
Karena saya melihat referensi tentang berbicara tentang mualaf itu masih sangat sedikit loh. Iya, Ustaz, sedikit. Lumayan. Saya Nanti udah kajian teorinya terbentur nanti salamannya. Gitu. Kalau Panaga apa X-nya Panaga? Tunggu sebentar, Ustaz. Ya. Itu judul saya, Ustaz. Kenapa? Judul saya, tapi saya belum meneliti lebih dalam lagi, Ustaz, di sekolahnya. Coba sebentar saya cek yang mana sih. Ini misalnya saya mesti masuk ke situ. Sebentar. Mana ya? Sebentarnya harus saya stop dulu berarti ya. Mana? Peran guru agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual anak didik. Oke. Penelitian itu apakah sudah pasti akan meningkat hasilnya? Jadi di sekolah saya itu jadi anak yang kebutuhan khusus itu tanpa mereka fokus gitu, Ustaz, tapi mereka bisa menghafal gitu, Ustaz. Kan? Dengan cara Yang saya tanyakan adalah apakah setiap penelitian itu akan mengandung arti meningkat? belum paham, Ustaz. Belum pasti kan? Jadi belum tentu peran guru itu akan meningkatkan kecerdasan spiritual anak. Ya, meningkat atau tidaknya itu kan perlu diuji, Benar-benar. perlu dihitung. Jadi sebaiknya di dalam judul itu jangan ada kata-kata meningkatkan. Ya. Berarti bahasanya diganti, Ustaz. Dihilangkan aja meningkatkan itu. Tapi kalau di sini peran guru agama, kenapa harus guru agama Islam sih? Guru lain nggak berperan. Kajian teori guru agama itu nggak ada, kan dari awal kita sudah bahas ya. Lupa. Yang ada kajian tentang guru secara umum. Oh iya. Gitu loh. Jadi kalau mau sebenarnya adalah Berarti judulnya diganti lagi, Ustaz. ya sebenarnya bisa disempurnakan saja. Misalnya pengaruh kompetensi guru terhadap kecerdasan spiritual anak. Udah selesai. Nah, nanti kompetensi guru ini tinggal dibatasi. Yang terkait dengan spiritual anak kompetensi apa? Hafalan sih, Ustaz, saya. Ayo. Kompetensi apa yang terkait dengan kecerdasan spiritual anak? Tergantung anak sih, Ustaz. Oh, tergantung anak. Kompetensi guru apa yang ada kaitannya dengan kecerdasan spiritual anak? Untuk meningkatkan kecerdasan ya. Kompetensi profesional, Ustaz. Masa kompetensi profesional? Pedagog. Kompetensi apa, Nida? Personal. Potensi akhlak. Personal berarti. Ya, Kompetensi apa? Religius, Ustaz, enggak? Nah, bisa religius. Jadi nanti di pembatasan masalahnya lalu disampaikan. Dalam penelitian ini kompetensi guru dibatasi pada kompetensi religius. Gitu. Tapi kajian teorinya bicara tentang kompetensi guru secara umum gitu loh. Ya, ini kelasnya jangan mundur loh, ini kelas A dan E udah speed tinggi semua ini, mereka udah langsung bab 3 loh. Mereka materinya sudah tuntas, tinggal penguatan doang. Kelas C yang nggak pernah terlengkap-lengkap materinya, setiap minggu diajarkan, masa malah kalah sama kelas A yang terlengkap-lengkap. Ya, jadi kalau mau dipakai adalah
pengaruh kompetensi guru terhadap kecerdasan spiritual anak atau kecerdasan spiritual peserta didik. Jangan ada kata-kata meningkatkan dulu. Karena meningkatkan atau tidak itu perlu diuji, perlu dihitung. Jadi tidak boleh ada justice di dalam judul. Oke ya? Kompetensi ya, dari kecerdasan. Berarti digantinya dengan kompetensi bukan kecerdasan ya, Ustaz, meningkatkan. Pengaruh kompetensi guru terhadap kecerdasan spiritual peserta didik. Pengaruh kompetensi guru terhadap kecerdasan spiritual didik. Oke. Iya kan? Iya. Gimana Pak Naga? Kita ingin ini, Ustaz. Nah, Kita ingin dari sekarang tuh biar langsung berlanjut ke ininya hasilnya gitu, Ustaz. Makanya kadang jadi pada ganti-ganti, Ustaz. Biar sekali belajar langsung nanti ke ya memang proposal itu kan jadi. yang kita targetkan sebenarnya kan itu ya. Ya kan? Bagaimana supaya yang proposal yang kita buat dalam metodologi penelitian ini betul-betul menjadi proposal yang nanti siap digunakan untuk seminar proposal di bulan Desember. Jangan ulang lagi bikinnya. Dalam kesempatan ini Ustaz, saya coba pengen ngangkat penelitian di Masjid Lauce 2 Bandung, Ustaz. Boleh. Dan ini saya sekarang coba apa yang Pak Naga ingin angkat di sana? Di sini saya kalau untuk judul saya coba pengaruh syiar Islam yang dilakukan Masjid Lauce 2 Bandung terhadap warga Tionghoa non-Muslim. Itu Pak Naga yang ingin Pak Naga teliti apanya? Peran masjid ya, Ustaz, dalam rangka mensiarkan ajaran Islam itu, Ustaz. Itu kan sudah perannya, peran itu kan solusi ya Pak Naga ya. Iya. Masalahnya apa? Masalah yang coba saya angkat ini kan kita masih di Indonesia ini ada satu keunikan tersendiri, misalnya biasanya orang Cina itu kan mengikuti agama mayoritas di mana dia hidup, Ustadz. Misalnya di Amerika maka orang Cina akan jadi Kristen, di Thailand mereka akan jadi Buddha gitu, di Filipina mereka akan jadi Katolik. Kenapa di Indonesia mereka nggak ngikut agama penduduk mayoritas? Gitu. Maka di situ kita coba cari masalahnya, cukup beragam. Salah satunya dari warisan sejarah, gitu. Warisan sejarah kolonial Belanda dulu. Kemudian di sini saya coba identifikasi, ada ini Ustadz, stigmatisasi ajaran Islam yang menyebabkan warga Tionghoa itu semakin takut untuk mengenal agama Islam. Kemudian aktivitas dakwah umat Kristiani yang lebih gencar mendakwakan agama Kristen terhadap kalangan Tionghoa gitu, sehingga lebih orang-orang Chinese lebih banyak beralih ke Kristen. Kemudian saya melihat lemahnya dakwah Islam di kalangan warga Tionghoa yang ini lemahnya dakwah Islam dalam rangka memperkenalkan ajaran Islam kepada warga Tionghoa gitu, Ustaz. Oke. Baik, kalau itu latar belakangnya Pak Naga angkat, saya setuju. Jadi berangkat dari masalahnya dulu Pak Naga. Pak Naga sampaikan itu tadi, bahwa di mana-mana, di negara manapun, orang Tionghoa itu ikut pada agama mayoritas. Nah, itu yang Pak Naga angkat. Tapi kenapa berbeda di Indonesia yang mayoritas Islam, orang Tionghoanya nggak mayoritas Islam gitu. Ada apa gitu lah. Nah, barulah nanti di situ solusinya adalah peran dakwah siapa? Atau pengaruh metode dakwah atau pengaruh strategi dakwah ya terhadap penganut atau terhadap
terhadap apa ya? Itu agak sulit ya Panaga ya. Belakangan itu. Warga Tionghoa gitu Ustaz. Iya, masa pengaruhnya terhadap warga Tionghoa kan nggak mungkin. Etnis Ah. kali. Yang kita mau angkat itu apa ya? Kita kan mau mengangkat kenapa dia tidak tertarik pada Islam kan gitu. Ya. Nah, tahu misalnya gini, itu bisa jadi penelitiannya penelitian kualitatif loh Panaga. Nggak bisa kuantitatif. Ya, jadi strategi dakwah dalam menarik minat warga Tionghoa untuk apa? Untuk mengenal Islam. Jangan masuk Islam, nggak boleh. Karena nggak boleh kalau untuk menarik masuk Islam nggak boleh. Mengenal Islam. Ya, nah, itu kira-kira Panaga. Jadi kita cuma bicara strategi dakwah Islam. Ada strategi dakwah strategi dalam berdakwah terhadap pemahaman terhadap pemahaman Islam warga Tionghoa. Nah, itu mungkin bisa. Karena harus hati-hati sekali di situ Panaga, tidak boleh memasukkan untuk menarik mereka untuk masuk Islam. Ya. Kalimat itu nggak boleh keluar. Walaupun nanti isinya di dalam itu ya, tapi kemasan dulu ini nggak boleh. Karena itu nanti kesannya adalah seperti memaksakan. Tapi membuat apa? Atau misalnya begini, peran pendakwah dalam memperbaiki citra agama Islam. Nah, dia lebih umum bunyinya. Nanti studi surveinya atau studi penelitiannya adalah di warga Tionghoa. Karena tadi Panaga kan bilang tadi, warga Tionghoa itu takut melihat Islam kan gitu. Karena kenapa? Oh, orang Muslim itu anti toleransi, gitu kan? Dakwahnya keras, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana peran atau strategi dakwah dalam mengembalikan citra agama Islam? Mungkin itu akan lebih kena Panaga. Jadi tidak hanya warga Tionghoa, tapi Panaga boleh mewawancarai nanti warga Tionghoa. Paham Panaga? Iya, Ustaz. Ya, jadi strategi dakwah yang diangkat. Strategi dakwah dalam mengangkat citra agama Islam. Karena kan sekarang orang kan selalu bilang, Islam itu adalah identik dengan teroris, identik dengan kekerasan, identik dengan intoleransi. Gitu kan? Nah, di latar belakang nanti Panaga bisa angkat kasus-kasus yang terjadi dalam umat Islam. Ada kasus bom Bali, gitu kan? Apalagi ada kasus yang sifatnya apa? Kasus apa yang menyebabkan orang menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris. Bahkan yang terbesar itu adalah apa? Tragedi World Trade Center Amerika kan? Nah, itu bisa Panaga jadikan sebagai latar belakang. Kalau itu Panaga angkat, menurut saya lebih menarik. Jadi tidak bicara khusus teori tentang Tionghoa loh Panaga. Tionghoa itu nanti untuk penelitiannya saja. Karena kalau khusus Tionghoa, kajian teori Tionghoa nanti bisa jadinya. Gitu. Karena dulu kenapa orang sampai belum menerima bahwa agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Coba misalnya kita lihat di zamannya Muhammad Al-Fatih di Turki, ya itu setelah Turki itu dikuasai oleh Islam dengan jatuhnya Hagia Sophia, ya itu warga non Muslim itu atau Kristen Ortodok itu dijamin loh Panaga, dilindungi dengan baik, tidak mereka dibinasakan. Gitu. Artinya kan di situ menunjukkan bahwa Islam itu tidak keras. Dia mengakui perbedaan. Bahkan dalam Islam itu dikatakan apa? Membunuh orang yang tidak seakidah tanpa alasan yang dibenarkan itu adalah haram. Nah, berarti kan tidak boleh ada kekerasan kan Panaga sebenarnya. Nah, berarti di situ butuh yang namanya bagaimana memperbaiki citranya.
Karena sangat banyak memang orang yang alergi dengan Islam itu karena mereka melihat dari kulit luarnya. Nah, itu boleh Pak Naga angkat itu. Gimana Pak Naga? Ya Ustaz. Oke. Ya. Berubah Yang lain? lagi Ustaz. Ah, gimana Pak Naga? Ya, cukup Ustaz. Ya. Oke. Ada yang lain? Monica gimana? Nah ini ada masalah? Saya Ustadz coba deh. Ya, gimana ini? Kan awalnya mengangkat judul itu pengaruh setelah direvisi nih Ustadz, pengaruh pembelajaran tatap muka terbatas terhadap survei ketuntasan belajar studi kasus di SMA negeri. Terhadap survei, surveinya kan nggak perlu itu. Oh, terhadap survei itu nggak perlu Ustadz ya? Terhadap ketuntasan aja langsung. Oh, terhadap ketuntasan. Tapi kan di tahun ajaran yang baru nanti itu udah nggak PTM terbatas tuh Ustadz. Iya. Jadi gimana? Atau pengaruh pasca pandemi terhadap ketuntasan belajar gitu Ustadz. Tapi Nah, yang akan diteliti kan nanti misalnya kan yang diteliti adalah kelas 11, jangan kelas 10. oh iya iya iya. Kalau kelas 11 kan pernah mengalami kan? Iya Ustadz. Justru dia bisa malah lebih bisa membandingkan mana yang lebih dia rasakan tuntas belajarnya sekarang apa kemarin. Ya, Iya. itu bisa mengambil pengalaman dari situ dia. Jadi judulnya tetap pembelajaran tatap muka terbatas aja ya. Iya, kan sampai sekarang kan apa sudah dibenarkan tatap muka full. Meskipun sudah dilaksanakan secara full, tapi kan belum ada pengakuan kan? Oh iya ya, belum ada edarannya begitu ya. Belum ada edarannya. Dan itu memang belum full. Hmm. Apa tanda belum full nih? Jangan dilihat full dari jumlah peserta ya. Yes. Belum fullnya dilihat dari mana coba? Waktu pembelajarannya Ustaz. Durasi waktunya. Kan dipersingkat. Oh masih dipersingkat ya. Sampai sekarang masih belum di normal kan? Soalnya di sekolah saya nanti tahun ajaran baru itu udah normal Ustaz. Jadi Siapa bilang udah pasti normal lah ini. Infonya lagi naik lagi ya ini. Iya tuh, infonya aja naik lagi. Jadi saya alhamdulillah nih Ustaz. Alhamdulillah terhadap musibah nih. Astagfirullah. Tapi Gak apa-apa dulu ini, jadi nggak usah dikhawatirkan itu ya. Jadi misalnya kita angkat itu untuk melihat dokumen yang dulu, nggak masalah. oh ya Ustaz. Mm-mm. Tapi yang jadi kerangka pemikirannya tuh kira-kira di bagian mana ya? PTM-nya sama ketuntasan belajarnya? Dua-duanya. Kalau kerangka pemilihan kan kedua-dua variabel jadi masukin. Oh. Apa itu tatap muka terbatas dan apa itu ketuntasan belajar. Jadi dua-duanya harus lalu nanti di kedua-duanya dikaitkan persis seperti apa yang saya lakukan tadi. Apa itu guru dan apa itu media kan gitu. Lalu kita kaitkan kedua-duanya. Oke, ini? Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. So, yang lain? Sudah oke? Berarti kalau udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ada masalah ya? Itu dikumpulinnya kapan ya, Ustaz? Dikumpulinnya kapan ya? Tinggal nunggu nanti lihat jadwal UAS nge-treat kapan. Pada saat UAS itu nanti Anda datang dengan membawa proposal skripsi Anda yang sudah ada covernya, sudah ada outline-nya, sudah ada bab 1-nya, sudah ada bab 3-nya, dan sudah dijilid. Anda datang, isi absensi, serahkan proposal, pulang. Karena nggak ada soal. Mohon maaf Ustadz, outline sini maksudnya semacam daftar isi. Nah, outline-nya gitu. habis ini kita bahas. Oh, iya. Nah, gitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, baru kita akan lanjut.
Oke ya? Bisa kita lanjut? Nah, sudah Ya, bisa Ustaz. belum? Bisa. Ustaz. Oke, baik, kalau sudah bisa kita lanjutkan dulu ya. Oke, jadi kita sudah buat tentang tadi apa namanya? Definisi operasional ya, yang kita ambil dari kerangka pemikiran. Paham ya? Jadi kerangka pemikirannya harus selesai dulu, harus tuntas dulu supaya bisa kita angkat ke sini. Di sini juga nanti definisi operasionalnya kan dua-duanya. Jadi kita tinggal copy paste dari kerangka pemikiran di bab 1. Satu. Gitu. Ya. Bisa ya? Nah, indikatornya ini lepas aja dulu. Ini aja yang penting, definisi operasional variabelnya. Ya, jadi dua-duanya dicantumkan. Apa sih yang dipahami tentang apa? Tentang guru misalnya. Jadi contohnya gini nih. Nah, ini contohnya nih. Nah, kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang merupakan orang yang seharusnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang yang dipimpinnya. Ini kan bahasa kita sendiri ini. Cari di buku nggak ada ini. Karena kita meramu dari beberapa pendapat orang lain. Ini definisi variabelnya. Secara dulu definisi variabel operasionalnya ini. Secara operasional, kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari guru dengan menggunakan angket yang isinya terdiri dari berbagai macam aspek yang terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan indikator yang ditetapkan. Kalau ini kalimatnya baku, tinggal kita mengganti sininya ininya aja nih. Nah, variabelnya. Ya. Kalau kepala sekolah kira-kira angketnya kepada siapa? Kalau kita ingin menanya tentang kepala sekolah. Guru-guru, Ustaz. Kepada guru. Nah, ini dia. Nah, nggak mungkin tentang kinerja kepala sekolah kita tanya ke siswa, nggak ngerti siswa itu. Lompat cara berpikirnya ya. Jadi kalau kepala sekolah harus ditanyai ke guru. Kalau ingin kita meneliti tentang kinerja guru, siapa yang harus kita kasih angket? Peserta didik, Ustaz. Peserta didik atau siswa ya nih. Kinerja guru, maka di sini adalah kalimatnya baku loh Pak Naga. Coba aja perhatikan di atas. Secara operasional, kan total skor yang diperoleh, kan gitu sama kan? Iya. Berdasarkan indikator yang ditetapkan sama. Jadi kalimat ini boleh di-copy langsung. Makanya bab 3 ini sebenarnya nggak sulit loh bab 3 ini. Karena banyak yang kopas dari bab 1. Kalau kalimat ini, tulisan ini ya silakan aja di-copy, nanti kan di slide kan ada ya. Tinggal Anda ambil. Untuk bab 3-nya ya. Jadi ada contoh definisi operasional variabel X dan definisi operasional variabel Y. Paham sampai di sini? Izin tanya, Ustaz. Ya. Setelah kita menyalin dari kerangka pemikiran itu di bagian ini, nanti bawahnya kita tambahin juga secara operasional kayak gitu, Ustaz? Iya, ini wajib. Ya. Oke. Tinggal mengganti ininya aja. Iya. Nah, pasangannya dengan siapa? Kan gitu. Tinggal di sini aja yang diganti. Kalau kalimat ini disalin habis. Gitu. Paham? Iya, Ustaz. Nah, yang lain paham? Yang lain gimana nih? Diam aja tapi ntar nggak nyambung. Insya Allah Ustaz diusahain. Bisa ya? Ya. Oke, paham ya? Oke. Baik, saya lanjut ya. Lalu masuk kepada apa itu populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi wilayah generalisasi. Apa itu generalisasi? Seluruhnya, Ustaz. Berlaku Umum. Yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan variabel yang diteliti. Nah, kalau diperhatikan, ya, di dalam menentukan populasi ini sering keliru.
ada populasi yang bisa berlaku secara umum, ada populasi yang tidak bisa berlaku secara umum. Contoh, kalau misalnya variabelnya itu yang kita teliti itulah kinerja guru, berlaku secara umum nggak buat siswa? Sekali lagi, kalau yang ingin kita teliti itulah kinerja guru, berlaku umum nggak bagi siswa? Kinerja guru berlaku. Iya berlaku, Ustaz. Kenapa berlaku umum? Karena siswa kan, kalau kinerja itu siswa kan Keseluruhan. melihat Hmm? langsung melihat kepada guru saat Jadi terkait. berlaku umum ya? Iya, karena Berlaku melihat umum atau tidak? keseluruhan juga, Ustaz. Iya. Nah, ya pasti berlaku umum. Ada nggak di sekolah yang siswa nggak ketemu dengan gurunya? Enggak. Ada nggak siswa yang tidak belajar dengan gurunya? Pasti belajar dengan Pasti guru. semua belajar dengan guru. Berarti itu berlaku general, berlaku secara umum. Semua siswa boleh menjadi populasi. Karena yang boleh menjadi populasi itu harus mendapat perlakuan. Yang tidak mendapat perlakuan tidak boleh menjadi populasi. Contoh, pengaruh model pembelajaran problem based learning, misalnya segitu ya contohnya, atau pengaruh metode pembelajaran problem solving misalnya. Berlaku secara umum nggak? Belum tentu, Sat. Kenapa? Mungkin kelas-kelas tertentu aja yang Itu dia jawabannya. Belum tentu semua kelas menggunakan metode pembelajaran problem solving. Jadi yang boleh menjadi populasi adalah yang benar-benar mendapatkan perlakuan variabel X-nya. perlakuan variabel. Terutama X ya. Jadi populasi itu bisa kita lihat patokannya dari variabel X. X-nya umum apa tidak? Kalau dia tidak umum, tidak berlaku untuk semua siswa. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, loh, jadi kalau kita menjelaskan, jumlah siswa keseluruhan sekolah ini adalah 600. Tetapi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 500. Karena yang 500 inilah yang mendapat perlakuan. Wah, kalau ada penjelasan begitu, keren itu skripsi. Penguji juga langsung tahu, wah berarti dia paham nih mana yang maksud populasi. Gitu. Jadi jangan memasukkan yang tidak mendapat perlakuan menjadi populasi, apalagi menjadi sampel, nggak boleh. Oke ya, paham? Maaf, Ustaz. Kalau terkait, kan tadi X-nya kayak materi antum nih, terkait kepemimpinan kepala sekolah. Berarti kan nanti populasinya kan belakangnya itu terkait dengan kinerja guru. Itu populasinya di guru-gurunya aja berarti, Ustaz ya? Iya. Tapi tenaga kependidikannya seperti TU, operator tidak termasuk. Masuk, bisa masuk. Tapi kan kalau kita bikin kinerja guru kan berarti kan operator kan kita nggak tanya. Kan kinerja guru. Yang jadi populasi adalah seluruh gurunya aja. Nah, biasanya guru itu kan nggak nyampe 100 kan? Nggak, Ustaz. Nah, berarti semua guru menjadi populasi dan sekaligus menjadi sampel. Karena kalau di bawah 100, maka dia berlaku sistem sensus. Nanti di bawah, di slide berikut kita bisa lihat. Paham ya? Oke? Baik, lalu apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang representatif. Apa itu representatif? Mungkin dilibatkan yang diperlakukan, guys. Hah? Representatif apa itu? Ya kan. Oh, masa nggak ada yang tahu sih representatif? Yang mewakili. Ya. Jadi
sampel itu harus mewakili populasi. Ya, jangan nanya kepada orang yang tidak pernah makan durian rasa durian. Itu jawabannya nggak akan ketemu itu. Ya, nanya sama atau misalnya nanya sama Salman, gitu kan? Rasa whisky itu apa, Salman? Holy Wing. Bisa nggak Salman menjelaskan rasa whisky? Ngarang Sat. Cobain dulu, Pak. Nah, kenapa? Karena Salman nggak pernah minum whisky, gitu kan? Jadi nggak bisa Salman menjadi sampel. Nah, gitu loh. Paham ya? Nah, itu maksudnya representatif. Ya? Sudah paham? Pengambilan sampel dapat ditentukan dari jumlah populasi yang ditetapkan. Itu dari yang saya katakan. Kita akan lihat di halaman berikutnya. Oke? Nah, ini dia. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa sampel itu diambil dari bagian dari populasi. Oke? Nah, cara mengambilnya adalah kalau di sini saya katakan pertama adalah probability sampling. Ya, apa itu probability sampling? Pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada responden untuk menjadi sampel penelitian atau biasa digunakan dengan istilah simple random sampling. Artinya, di sini yang menjadi sampel tidak punya kriteria tertentu. Wanita boleh, pria boleh, gitu kan? Yang pintar boleh, yang kurang pintar boleh, setengah pintar boleh, tidak pintar boleh. Bebas. Makanya disebut dengan simple random sampling. Kalau misalnya kita butuh sampelnya 125, kelasnya ada 5, berarti satu kelas diambil berapa? 25 Ustaz. 25. Kalau siswanya 35, berarti ada berapa yang kita buang? 10. 10, berarti itu tinggal dikocok aja. Jadi pengambilannya simple. Makanya disebut dengan simple random sampling. Apa itu? Simple random sampling. Simple? Apa artinya simple? Udah. Sederhana atau mudah. Random? Acak. Acak. Sampling? Sampel. Sampel. Berarti pengambilan sampel secara acak sederhana. Paham ya? Itu namanya probability sampling. Lalu yang kedua, ada pengambilan sampel yang menggunakan non-probability sampling. Pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada responden untuk menjadi sampel penelitian. Bisa sampling sistematis atau sensus sampling. Bagaimana yang sampling sistematis? Misalnya, kita hanya akan mengambil sampel itu adalah yang masuk 10 besar di kelas. Berarti secara otomatis tidak melihat laki-laki atau wanita, tapi otomatis 10 besar akan jadi sampling. Nah, itu namanya non-probability sampling. Paham ya? Jadi dia punya kriteria tertentu, tapi tidak memilih orang. Dia hanya menentukan kriterianya saja. Semua sampling untuk kelas A adalah semuanya wanita. Ya sudah, otomatis kriterianya wanita. Tapi siapa orangnya tidak tahu. Masih tetap bebas di situ. Hanya ada kriteria. Ya. Nah, kalau yang sensus sampling itu yang tadi saya katakan. Kalau jumlah populasinya kurang dari 100, maka secara otomatis seluruh populasi menjadi sampling atau menjadi sampel. Paham ya? Oke. Nah, lalu berikutnya menentukan ukuran sampel. Pengambilan sampel secara sederhana adalah apabila 0 sampai 100 maka semua menjadi sampel. Oke. Apabila populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-nya. Tapi yang nomor 2 ini saya cut, saya cancel. Ya. Kita sepakati saja
nanti populasinya semuanya adalah 500. Sama semua ya, semua 500. Lalu pengambilan sampelnya nanti tolong gunakan rumus Slovin. Dicatat, menggunakan rumus Slovin, nanti cari rumusnya di internet. Rumus Slovin. Pasti dia keluar. Ya, kalau misalnya mau coba bantu, bisa nggak ya? Sebentar. Ini agak terganggu nih. Oke, sebentar ya. Aduh, susah saya mau nutup nih, gimana nih? Nggak bisa. Nah, sebentar. N kuadrat populasi 500, 500, N kurang sampel. Populasi. Satu tambah populasi. Nah, oke. Saya masukin ya, sebentar. Nih. Nah, kelihatan? Terlihat, Sat. Oke. Jadi, mau cari sampelnya gunakan ini ya. Nanti cari di internet, langsung ketemu kok, rumus Slovin sampel. Ya. Oke. Nah, saya pesankan walaupun jumlah populasinya sama dan untuk mencari angka pasti akan sama sampelnya kan. Saya ingatkan jangan ada yang nyontek teman atau copy dari teman. Kenapa? Kita mencoba melatih menggunakan Slovin ini karena nanti begitu di penelitian yang sebenarnya tetap akan menggunakan Slovin, tapi kalau kita nggak punya pengalaman menentukan sampelnya, nanti kesulitan mencari jumlahnya. Jadi biarkan saja salah, kalau misalnya salah nggak apa-apa, tapi pokoknya gunakan rumus ini dan itu kerjakan sendiri-sendiri. Ya, gunakan rumus Slovin. Oke, baik. Saya masuk lagi ke yang tadi. Maaf Ustadz, Ya, untuk menggunakan rumus Slovin sampel ini, kalau yang 0 sampai 100 berarti nggak berlaku, Ustadz ya? nah, Oke, baik. itu hanya berlaku untuk kan kita sepakati tadi. Iya. Berapa tadi disepakati tadi sampelnya? 500. 500. Berarti sama semua. Hanya untuk sempro ini loh, untuk proposalnya sekarang ini disepakati 500 supaya semuanya ada sampelnya. Ya, nanti untuk yang realisasi yang sebenarnya dalam seminar proposal bisa saja itu berbeda. Ya. Jadi tekniknya sudah dan jumlahnya sudah. Oke? Nah, lalu menetapkan metode. Ya. Metodenya saya ambil ini saja. Yang metode penelitian yang umum digunakan pada penelitian pemula atau S1 adalah deskriptif analitik korelasional. Kurang korelasionalnya. Nah. Apa itu deskriptif? Describe. Memaparkan. Menggambarkan. Analitik? Apa itu analitik? Analisis. Menguraikan ya. Analitik ya analisa. Ya, korelasional? Hubungan ya, Ustadz. Hubungan atau pengaruh. Jadi menggambarkan data, menggambarkan analisa yang terkait dengan ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan. Nah, ini cara menjelaskan metode ini harus bisa loh. Karena di sidang pasti ditanya itu. Oke ya? Ya, nanti tinggal dilihat di slide-nya kan ada. Nah. Oke, nah sekarang teknik pengumpulan data. Ya. Ini juga sering salah di sini. Yang dicantumkan seringnya apa? Metode pengumpulan data. Itu salah. Tidak ada metode pengumpulan data. Yang ada adalah teknik pengumpulan data. Yaitu cara dalam penelitian untuk mendapatkan data standar yang
dibutuhkan. Nah, ini umum dia ini. Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner. Ada yang observasi terstruktur. Apa itu observasi terstruktur? Bahwa apa yang akan kita amati itu sudah kita rancang dari awal. Ya, bahwa kita tidak akan mengamati yang lain. Hanya khusus yang dalam rancangan kita saja. Sudah dicatat dari awal. Ada yang terbuka. Yang terbuka ini bisa saja pengamatan kita itu dari yang kita catat meluas lagi dia, nggak masalah. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan ada yang disamarkan. Yang disamarkan itu yang mana? Mengamati secara diam-diam. Objeknya nggak tahu. Itu namanya disamarkan. Wawancara juga demikian. Ada yang terstruktur, semi dan tidak. Yang terstruktur berarti kita wawancara hanya sebatas sesuai dengan bahan atau pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nggak keluar dari situ. Biasanya jawabnya ya, tidak, ya, tidak. Sementara kalau semi, bisa saja pertanyaan itu keluar dari draft yang sudah kita buat. Ya. Atau yang tidak terstruktur. Artinya wawancara itu kita lakukan secara terselubung. Contoh misalnya kemarin yang dilakukan oleh kakak kelas kita yang di mahasiswa yang melakukan penelitian di makam Gus Dur misalnya. Itu kan nggak mungkin pedagangnya kita tanya, mohon maaf Bu, saya mau wawancara boleh nggak Bu? Oh, lari dia. Takut dia diwawancara kan. Dan kalau kita wawancara sambil belanja gimana? Bu, ini apa? Pecinya satu berapa ini Bu? Ini peci gini datangnya dari mana Bu? Banyak ya Bu yang beli peci ini. Kira-kira pengunjungnya sehari berapa Bu? Nah, kita masuk mencari data tapi dengan cara belanja. Nah, itu namanya tidak terstruktur. Lalu yang ketiga adalah kuesioner atau angket atau pertanyaan atau pernyataan. Yang umum angket itulah pernyataan, bukan pertanyaan. Bisa dipahami? Ini teknik pengumpulan data yang umum yang kita gunakan dalam pembuatan skripsi. Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner. Ustadz, Afwan, kalau dalam praktiknya itu ada minimalnya nggak kah? Itu untuk pengumpulan data ini apakah cukup salah satunya aja mungkin dari wawancara atau mungkin kuesioner atau minimal 2? Observasi dan angket boleh. Tapi yang bagus itu memang 3 itu. Karena begini, observasi dan angket itu nanti harus ada triangulasinya. Cek cross-nya. Cek cross-nya melalui apa? Wawancara. Guru saya selalu datang tepat waktu. Tiba-tiba angketnya menyatakan bahwa yang datang tepat waktu itu sedikit, angkanya kecil sekali. Berarti ada yang disembunyikan nih. Sebenarnya gurunya tidak datang tepat waktu. Nah, itu perlu cross. Itu disebut dengan triangulasi. Oke? Sudah paham? Paham ya? Yang lain gimana nih? Hah? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, teknik analisis data. Analisis datanya nanti untuk S1 rata-rata kita menggunakan rumus product moment. Rumusnya kira-kira seperti ini. Jangan takut dulu ngeliat rumusnya ya. Ya, aduh Pak, rumusnya serem amat. Jangan takut. Ya, nanti ini akan kita latihkan pada saat workshop penulisan skripsi di bulan Desember. Bukan sekedar dilatihkan, tapi dibuat. Saya akan mencoba melatih yang disebut dengan statistik for Excel. Jadi kita sudah buat kerangkanya, tinggal mengganti angka-angkanya aja, nanti angka-angka yang kita dapat dari angket, maka hasilnya akan bergerak dengan sendiri. Gitu. Jadi kita sudah kunci dengan rumus. Jadi nggak akan sulit
statistiknya. Ya. Jadi nggak usah takut dengan hal ini. Ini nanti bisa kita pecahkan bersama. Ya. Oke ya. Gimana? Masih kuat kepalanya? Belum panas kan? Ustaz. Dan ngebulsa di balanya, jadi bingung. Makin seru sih Ustaz, tapi Oh. Ya. Tapi ini kan, kalau ini kan baru cuma sekedar di copy aja, dimasukin ke bab 3-nya dulu. Belum diolah. Teknik analisis data menggunakan korelasi produk keuangan. Masukin rumusnya, selesai. Kalau untuk apa namanya, untuk metodologi penelitian ya, nggak perlu Anda cari angkanya, ini angkamu dari mana, orang data belum ada kok. Nanti kalau sudah bimbingan skripsi baru diolah data. Kalau ini sekarang hanya melengkapi bagannya saja. Oke ya? Sudah oke belum? ya Ustaz. Oke, baik. Sedikit lagi kok. Oke, sekarang kita coba bahas barusan 9, 11. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah pembentukan proposal, langkah kelima, yaitu pembuatan outline. Nah, ini tadi yang Pak Naga tanyakan. Outline ini Pak Naga, atau yang lainnya juga Siska, pada saat masih proses penulisan skripsi atau proses penelitian, namanya outline. Karena outline ini masih bisa saja berubah-ubah. Tapi kalau nanti hasil penelitiannya sudah final, dia akan berubah namanya menjadi daftar isi. Nah, gitu loh. Jadi kalau daftar isi itu belum permanen, namanya adalah outline. Paham ya? Ini gampang kok, sederhana kok. Sudah? Nah, sekarang lihat contohnya bab 1. Ini sudah ada semua belum kita lakukan? Sudah Ustadz. Sudah semua ya. Tinggal nanti isi nomor halamannya aja nih, halaman berapa ini, halaman berapa ini, halaman berapa. Halamannya kita isi di sini. Mohon izin Ustadz. Ya. Kemarin terkait kerangka pemikiran itu untuk bagian itu masuk ke satu dengan kerangka atau kalau kemarin saya kerangka pemikiran G kerangka pemikiran, kemudian H bagian kerangka pemikiran gitu. Atau jadi satu aja? Kerangka pemikirannya jadi satu. Di dalamnya sendiri. Termasuk bagan juga gitu, bagannya. Iya, bagannya ada di sini. Iya. Saya kira ini kerangka pemikiran G, poin G itu kerangka pemikiran, poin H bagan kerangka pemikiran. Enggak. Bagan dengan kerangka pemikiran itu jadi satu tempat. Oke. Jadi yang di atasnya narasi, di bawahnya bagan. Ini sudah ada semua ya? Sudah semua ya? Oke? Yes. Oke, baik. Kita lanjut yang kedua bab 2. Jadi kalau outline harus utuh sampai 5 bab loh Pak ya. Harus utuh 5 bab. Nah, yang keduanya, nah ini. Ini boleh ada, tidak boleh ada juga, boleh tidak ada juga nggak apa-apa. Nah, langsung aja. Nah, perhatikan. Yang kita bahas dulu ada teori X dan Y. Ini X-nya, ini Y-nya. Paham ya? Perhatikan pelan-pelan. Pembahasannya harus sistematis, dimulai dari pengertian. Nah, kalau saya bikin sudah bagus seperti ini, Pak. Ada tujuan dan fungsi, ada faktor, dan ada strategi. Karena indikator variabel kepala sekolah ini nanti biasanya adanya pada fungsi. Kalau misalnya saya katakan begini, Salman, ini media pembelajaran, ya, nggak tampil ya kalau saya begini ya. Nah, ya, atau kita untuk misal begini deh, Salman punya handphone, harganya 10 juta, ya, tapi nggak ada paket. Bisa nggak itu yang disebut media? Enggak Ustadz, tidak bisa. Kenapa nggak bisa disebut media? Enggak bisa mengirim, fungsi utamanya tidak digunakan. Tidak berguna. Nggak ada fungsinya. Karena tidak berfungsi, maka indikator dari kepemimpinan kepala sekolah bisa kita ambil dari
Fungsi, makanya ada kajian khusus tentang fungsi. Paham? Makanya sengaja saya masukin fungsi. Lalu faktor, lihat nih di sini. Sama kan? Pengertian, tujuan dan fungsi. Faktor, hanya ini aja yang beda. Ini untuk menjawab perumusan masalah nomor 3 di bab 1. Apa perumusan nomor 3-nya? Siapa yang ingat? Bagaimana meningkatkan Pembatasan masalah ya. Perumusan nomor 3. Bagaimana ada bagaimana meningkat strategi gitu saat strategi kepala sekolah. Strategi meningkatkan kinerja guru melalui kepemimpinan kepala sekolah. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi ada pembahasan nanti yang akan bisa menjawab perumusan masalah. Kalau buat saya ini bahan baku loh. Tinggal ganti variabelnya aja kan gampang kan? Pengertian kepala sekolah, pengertian kerja guru, ganti aja variabel belakangnya. X dan Y-nya tinggal ganti-ganti. Cepat kan selesai sama ya? 1 menit selesai itu mah. Benar nggak Pak Naga? Ya, Ustaz. Boleh pakai punya saya ini nggak apa-apa. Tinggal ganti kinerjanya, tinggal ganti variabelnya aja. Kalau ini udah begini masih salah juga, kebangetan. Ya kan, udah tinggal copy kok. Oke, yang lain paham? Jadi tinggal ambil dari sini, ganti aja variabel Anda, Anda ganti di sini. Bisa ya? Hah? Ya Ustadz, insya Allah. Oke ya. Nah, bab 3-nya sekarang bab 3. Nah, sudah kita bikin belum tadi? Sudah kita bahas belum tadi? Sudah. Ada semua ya? Ustaz. Ya. Nah, Iya, Ustaz. ada semua kan? Benar nggak? 1, 2, 3. Ini nggak usah dicatat, kan udah ada second file-nya di e-learning. Tinggal download. Ya. Benar ada ya? Teknik pengumpulan data, ya. Udah ada semua tadi, teknik pengumpulan datanya ada, observasi, kuesioner, dokumentasi, interview atau wawancara. Kan ada tadi kan? Itu aja masukin. Ya, Ustaz. Teknik analisis datanya tadi sudah ada juga kan, produk momen. Cuma tadi agak yang B maksudnya terbalik, Ustaz, agak bingung. Gimana? Ya, artinya tadi sampel dulu baru menetapkan metode. Di sini B-nya metode penelitian baru populasi dan sampel. Tinggal menyesuaikan aja. Oke. Bisa saja nanti kita lihat lagi saya mau lihat lagi di bukunya, lupa saya ini, buku panduan di buku panduan penulisan skripsi FAI, kayaknya memang populasi duluan baru metode. Tapi ikutinya dulu nggak apa-apa, tuh diganti langsung nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Ini pindah ke sini, nggak ada masalah. Oke ya, ada ya? Ada Ustaz. Sudah ada semua ya? Nah, yang bab 4 ini cuma nulis doang. Nulis aja. Tapi jangan yang dalam kurungnya jangan dimasukin ya. Cuma kesimpulan saran, sudah selesai. Berarti gampang bikin outline-nya ya. Insya Allah, Ustaz. Siap. Kalau nggak selesai juga bikin outline ini kebangetan ini. Bisa? Untuk bagian yang merah itu, Ustaz, nggak usah di... Mana? Yang ini? Enggak, yang di bawah contoh hasil dan pembahasan, itu kan ada membahas. Ini nggak usah. Ya. Ini kan saya merahin nih. Jadi bab 4 pembahasan dan hasil dan pembahasan. A, deskripsi. B, analisis. Tinggal masukin yang biru-birunya aja. Dalam satu outline bab, setiap satu bab itu
harus satu lembar atau boleh gabung aja, Ustaz? Ini mah langsung aja kayak begini nggak apa-apa. Langsung aja ya? Iya, daftar isi itu, outline itu nggak mesti satu bab, satu halaman, nggak mesti. Oh, nggak mesti. Iya. Segini muat, kalau perlu semua muat di satu halaman nggak ada masalah. Dari bab 1 sampai bab 5 nggak ada masalah. Iya, Ustaz. Dalam satu halaman boleh. Oke ya. Ustadz, maaf bisa di slide yang keempat, Slide yang keempat. screenshot. Yang mana nih? Ya, maaf. Ya itu Ustadz, bab ketiga. Bab 3, bab 2. Ini bab 2 ini. Bab 3 ini. Iya, udah Ustadz. Tadi udah screenshot. Jangan di screenshot. Download aja Download aja materinya, ada di e-learning. Ya, ini ada pada materi tatap muka ke-11. Sebentar. Kayaknya ini ada di ke-11. Tatap muka ke-11. Tinggal download. Oke ya. Nah, satu lagi, ada yang kualitatif nggak di sini? Nah, itu baru pengen tanya nanti, Ustaz. Nah, sekarang saya share yang kualitatif, bentuknya kayak apa. Ini kalau yang kualitatif. Bab satunya sama ya, cuma bedanya kalau kualitatif tidak ada hipotesis, gantinya adalah metode penelitian. Jadi kalau penelitian kualitatif, metodenya ada di bab 1. Oke, Pak Naga? Metode. Nah, lihat contohnya. Saya ini sedang mengangkat outline penelitian kualitatif dengan judul ini nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Karena besok kita mau kurban kan. Nah, bab 1-nya sama. Bedanya hanya di metode dengan hipotesis kan. Bab kalau kuantitatif ada hipotesis kan? Iya. Ya. Nah, kalau dia tidak. Oke. Bab 2-nya dia bicara satu-satu kayak gini. Ada bicara sejarah, ada bicara nilai. Ada pengertian ibadah kurban, Saya pakai sejarahnya. kualitatif aja. Kenapa? Pakai kualitatif aja, Ustadz. Kualitatif aja, sanggup. Tergantung latar belakang masalahnya, Siska. Ya sih benar, tergantung. Kualitatif itu referensinya minimal 30 buku, siap. Aduh. Boleh, nggak apa-apa. Di luar internet loh ya. Di luar majalah, di luar jurnal, pokoknya buku murni itu harus ada 30. Kalau kuantitatif 15. Nah, ini outline seperti ini ya. Ada sejarah, ada nilai. Jadi ini semuanya bicaranya adalah narasi semua ini. Ya kita lihat sampai bab 3, bab 4-nya. Tuh. Yang birunya baku itu, Ustaz ya? Yang mana ini? Iya, biru-biru itu baku. Enggak. Ini tergantung kalau penelitian kualitatif tidak baku, Pak Naga. Sangat bergantung dengan kebutuhan dari variabelnya. Kalau kuantitatif baku. Tapi kalau kualitatif tergantung sudut pandang peneliti. Makanya kan hasilnya kan juga beda, Pak Naga. Pernah kita bahas kan? Sama-sama meneliti tentang nilai-nilai ibadah, nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Tapi nanti hasil penelitiannya belum tentu sama. Kenapa? Sudut pandang dan outline penelitiannya pasti beda. Nah, kalau ini nanti tergantung, bolehlah Pak Nega ambil download ini, nanti bisa menjadi bahan referensi gitu kan. Nanti arahan outline itu nanti akan lebih dalam pada saat bimbingan seminar proposal. Kalau ini targetnya kan dulu hanya untuk proposal UAS Metrip. Kalau bab 5-nya sama tuh. Kesimpulan dan saran. Ya, bab 5-nya sama Pak Naga.
Oke? Paham ya? Insyaallah Ustaz. Oke, Mengikuti. baik. Itu Ustaz, Ya. referensi buku itu apa memang harus Iya. segitu Ustaz? Itu minimal loh Pak Naga. Kualitatif itu minimal 30 buku. Kuantitatif itu minimal 15 buku. Tahun 2000 ke atas. Ustaz, itu yang kuantitatif itu pure dari buku juga ya, Ustaz? Apa itu? Maksudnya nggak boleh nyari di internet gitu. Boleh. Misalnya ada yang nyari di internet atau Boleh menggunakan internet. Oh, boleh. Kualitatif pun boleh menggunakan internet. Tapi tidak terhitung buku. Bukunya tetap harus 15. Itu skripsi ya. Kalau untuk surat proposal kan nggak perlu. Apa untuk materi kan nggak perlu buku. Tapi nanti kalau untuk seminar proposal sampai membuat skripsi itu yang namanya buku minimal 15 untuk jurnal dan website. Jadi ada yang disebut dengan sumber pustaka primer. Primer itu buku. Ada sumber pustaka sekunder. Sekunder itu adalah selain dari buku. Koran, jurnal, majalah, buletin, internet, boleh. Oke? Sudah paham? Kenapa sih Kak? Jadi merem-merem begitu. Mikirin Ustaz pusing Ya. nih. Jangan dipikirin sekarang, orang masih bulan Desember kok. Sekarang pikirin supaya proposalnya jadi aja dulu. Ustaz baik. Ya, jangan dipikirin sekarang. Ya. Nggak usah dipikirin, dia emang begitu kok. Saja Ustaz. Ya, oke ya. Baik. Baik, dengan demikian berarti saya anggap bahwa materi-materi ini sudah tuntas. Selesai. Ya. Jadi minggu depan Seninnya kita tidak kuliah atau Jumatnya juga kita tidak kuliah. Sudah kosong. Tinggal nanti menunggu saat saya kembali dari Bali nanti pada tanggal 16 kita lihat apa perlu penguatan apa tidak. Kalau perlu penguatan kita akan buka pertemuan satu kali lagi sebelum UAS. Sebelum Anda menyerahkan proposal. Yap, insyaallah. Ya. Ya, Ustaz. Oke, baik. Saya pikir cukup sampai di sini dulu. Terima kasih karena sudah mau maghrib. Dan mari kita tutup perkuliahan kita. Sebelumnya sebentar. Ini karena materinya sudah selesai ya. Jadi saya mohon maaf selama satu semester ini kalau ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang kurang pantas saya sampaikan atau materi saya kurang jelas, penjelasan saya terlalu cepat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, tetapi kalau ada hal-hal yang Anda kurang paham, Anda boleh WA saya. Ya, pada saat saya memang ada kesempatan lowong, insya Allah saya akan jawab. Ya, begitu barangkali, dan mudah-mudahan perkuliahan ini bisa memberi kontribusi buat Anda dalam menyiapkan proposal untuk bulan Desember nanti. Ya, sekaligus juga lulus metritnya. Ya, karena kalau metrit nggak lulus nggak boleh ngajukan proposal loh. Ya. Oke, baik, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Ya, Maka mari kita tutup pertemuan kita, perkuliahan kita semester ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dan akhirnya saya mohon maaf. Amin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Duluan ya. Subhanallah.